Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian GKR Resort Pulang Pisau. Pada pagi ini pembacaan Alkitab yang menjadi renungan untuk kita diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 dengan perikop kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kita ini menceritakan ada dua bangsa ataupun Bani Amon dan Bani Moab itu akan berperang melawan Yosafat dengan jumlah pasukan yang begitu banyak, begitu besar. Secara jumlah mereka menang, secara persenjataan mereka juga menang, dan mereka ini adalah pasukan yang cukup kuat untuk dihadapi. Nah, ketika Yosafat mendengar ini, dia sadar bahwa secara kemampuan, secara pasukannya dia sudah kalah, secara jumlah sudah kalah, mungkin secara persenjataan, perlengkapan untuk perang juga kalah. Dia menyadari bahwa keadaannya ini memang sudah tidak seimbang seperti itu. Maka timbullah di dalam diri Yosafat itu ketakutan dan kegentaran, karena ia menyadari bahwa dia akan kalah, dia akan terpukul oleh karena pasukan Bani Amon dan Moab ini. Tetapi ketakutan yang dialami oleh Yosafat ini tidak membuat Yosafat ini pasrah dengan keadaan, tidak membuat Yosafat itu pasrah pada keadaan di mana ia harus menyerah kepada Bani Amon dan Bani Moab. Tetapi ketakutan yang dialami oleh Yosafat membuat dirinya sadar bahwa dengan kekuatannya tidak mungkin bisa menghadapi Bani Moab dan Bani Amon. Oleh sebab itu, dia tahu ada kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manapun di dalam dunia ini, yaitu kekuatan yang daripada sorga. Oleh sebab itu, ia berseru kepada Tuhan di dalam ketakutannya. Ia meminta pertolongan kepada Tuhan dengan jalan apa dia mengumpulkan orang-orang ataupun pasukannya untuk berdoa dan berpuasa supaya mereka memiliki ataupun melibatkan Tuhan. Di ayat yang ketiga yang mengatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan yang dialami oleh Yosafat itu tidak membuat ia pasrah dengan keadaannya. Justru oleh karena ketakutannya, ia mencari Tuhan yang mampu memberikan pertolongan baginya saat menghadapi ketakutan. Ketakutan yang dialami oleh Yosafat itu karena ia menyadari kekuatannya sebagai manusia, kekuatannya sebagai suatu bangsa itu sendiri tidak mampu menghadapi kengerian yang akan dihadapinya. Tetapi ia menyadari juga bahwa di balik kelemahannya, di balik ketakutan yang ia alami, ada kekuatan Tuhan yang bisa memberikan pertolongan. Dan ia berseru kepada Tuhan. Ia meminta kepada Tuhan
yang mengambil waktu bersama-sama dengan seluruh Yehuda berdoa dan berpuasa mencari pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kadang juga hal yang sama seperti Yosafat kita mengalami, bahwa terkadang bahwa masalah itu terkadang terlalu besar dari kemampuan yang kita miliki, yang kita hadapi. Kita sering mengalami ketakutan ataupun kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi di kedepannya, tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sering kita mengalami ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Tetapi ketakutan itu seharusnya tidak membuat kita pasrah dengan keadaan dan tidak melakukan apa-apa. Justru karena ketakutanlah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk kehidupan kita yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sama seperti Yosafat, Dia akan memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan sama seperti kemenangan yang dialami oleh Yosafat. Bani Amon, Bani Moab boleh secara jumlah mereka menang, tetapi yang berperang melawan mereka bukan lagi Yosafat dan pasukannya, tetapi Tuhan yang berperang, yang membela orang yang mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop ini ataupun dari pembacaan kita ini, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa kita sering mengalami ketakutan permasalahan hidup kita oleh karena persoalan hidup kita, tetapi tidak membuat kita pasrah dengan keadaan. Justru oleh karena kita mengalami yang namanya ketakutan, cari Tuhan yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Ambil waktu untuk Tuhan, jangan mencari kekuatan pembenaran dengan cara kita sendiri. Karena seringkali bahwa ketika kita mencari bantuan pertolongan di luar, kita mencari bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita akan salah langkah. Kita akan terbawa kepada hal-hal yang pada akhirnya tidak memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami berdoa mengucap syukur, serahkan jemaat Pilang ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Pendeta yang melayani, biarlah kiranya diberikan roh hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan, karunia dalam melayani. Kiranya banyak orang yang diberkati melalui pelayanan yang ia lakukan di jemaat ini. Pun bagi jemaat Tuhan dalam pertumbuhan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan, kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pergumulan jemaat, memberkati program jemaat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan bagi para majelis penatua diakon yang ada, diberikan kesehatian dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan pengharapan kami. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.